Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Betty Kurniati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Bengkulu. Saya guru di SMP Negeri 1 Cisauk, Kabupaten Tangerang. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya disebut seperti biasa, silakan angkat tangan kalian. Ahmad Fakih, Hadir Bu. Bagas Ilham Fireza, Hadir Bu. Lovelyn Valencia Zega, Hadir Bu. Muhammad Lukas Fahri Reza. Hadir Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya di depan kelas. Duduk siap. Siap. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih adakah yang ingat materi kita di pertemuan minggu lalu? Saya Bu. Ya, Haidar, silahkan. Pengertian persuasif dan tujuan persuasif. Ya, tepat ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Haidar. Masih ada lagi nih yang ingat. Ibu mau coba Yuni. Apa yang kita pelajari pekan lalu? Silahkan Yuni. Saya Bu, struktur persuasif, jenis persuasif, sama unsur kebahasaan. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Yuni. Oke anak-anak, di layar sudah Ibu tampilkan sebuah motivasi yang Ibu kutip dari Will Kennedy yang berisi hidup itu seperti drama dan kamu bisa memilih untuk menjadi penontonnya atau pemainnya. Kalau Ibu tanya ke kalian, kalian ingin menjadi penontonnya atau pemainnya? Pemainnya. Oke, Ibu akan jelaskan kenapa Ibu ambil kutipan ini yang nantinya akan berkaitan sama materi kita tentang drama. Ketika kalian memilih untuk menjadi penontonnya, berarti apa yang ingin kalian lakukan itu hanya sebatas melihat saja, menyaksikan orang-orang yang sedang melakukan banyak hal, banyak keinginan. Tapi kalau kalian memilih untuk menjadi pemainnya, berarti semua hal tentang hidup kalian yang menghandlenya, kalian yang memiliki kekuasaan untuk menjadi sesuatu yang kalian inginkan. Itu pilihannya semua ada di kalian. Yang tadi kalian sudah jawab, ingin menjadi penonton ataupun pemainnya. Oke, bisa dipahami motivasi kita hari ini? Hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang teks drama. Di sini ada drama tradisional dan ada drama modern. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua hal. Yang pertama, di sini kalian sebagai peserta didik secara berkelompok akan Ibu berikan video dan kalian akan menonton video drama yang berjudul Malin Kundang. Kemudian kalian
mampu menyusun naskah drama dari video yang telah ditonton dengan baik. Yang kedua, secara berkelompok, peserta didik dapat mengkreasikan naskah drama dalam bentuk flipbook dengan tepat. Untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Tanah Airku secara bersama-sama. Yuk kita langsung berdiri untuk menyanyikannya bersama-sama. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ibu akan berikan kalian pretest menggunakan word walk. Nanti kalian akan mengisi menggunakan handphone yang sudah kalian pegang dengan mengikuti games-game yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Siap semuanya? Oke, waktu untuk pretest kalian sudah habis. Di layar sudah ada nama-nama kalian. Nah, ada yang mendapatkan nilai sempurna, salah satu dan lainnya ya. Ini adalah hasil dari pretest kalian sebelum kita memulai materi hari ini. Di layar sudah ada beberapa gambar. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, gambar apakah ini? Malin Kundang. Terus apa lagi di situ? Ada rumah Padang. Nah, ini berkaitan sama apa sih gambar-gambar ini? Cerita rakyat. Malin Kundang dan cerita rakyat. Kalau misalnya berkaitan sama pembelajaran hari ini, dari gambar ini bisa ketahuan nggak? Drama ya. Jadi ini adalah sebuah pertunjukan yang kita akan sebut drama atau biasa juga disebut dengan teater. Di sini juga ada beberapa gambar. Nih kelihatan tidak gambar yang pertama? Ada yang tahu itu drama apa? Itu ada orang, kemudian dari daerah juga. Kurang jelas ya gambarnya? Ada yang tahu? Itu ada Gatot Kaca ya. Nah, ini kan baru gambar-gambar. Ibu akan tayangkan. Di sini ada video. Putri yen kula saged nyukani saran, kepriye yen tuan putri nyukani syarat ingkang saged boten dilakoni dheweke. Dheweke ora bakal bisa nikahi tuan putri. Kira-kira syarat apa sing tak wenehno? Endahe tuan putri manut ati panjenengan mawon. Kepriye Putri? Apa gelem kowe dadi permaisuriku? Iya aku gelem, tapi ana persyaratane. Syarat? Syarat apa Tuan Putri? Kamu kudu bangun 1000 candi lan 2 sumur, lan iku kudu mari sadurunge srengenge metu. Ya, aku akan menerima persyaratanmu. Alkisah. Di bumi Sumatera Utara hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali ia juga mencari ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Toba pergi memancing sepulang dari ladang.
Tak lama setelah melempar pancing ke sungai, umpannya disambar ikan. Betapa gembiranya Toba saat menemukan seekor ikan besar yang tersangkut di kailnya. Saat ia melepas mata kail dari mulut ikan, terjadilah keajaiban. Ikan besar bersisi keemasan itu seketika menjelma menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Dua video ini apakah sama atau berbeda? Iya. Apa perbedaannya menurut kalian? Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Pakin. Yang satu dari kehidupan kenyataan realita kita, yang satunya lagi dari animasi. Kalau dari video yang pertama tadi mengisahkan apa? Roro Jonggrang. Kemudian yang dari animasi? Danau Toba. Jadi di sini ada dua versi ya. Kita bisa berkreativitas dengan cara apapun untuk membuat suatu pertunjukan. Tapi yang lebih baiknya atau lebih bagusnya dalam sebuah pementasan ya kita real mementaskan secara langsung kita sebagai tokoh-tokohnya. Itu dari video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Di sini ada materi tentang langkah-langkah penulisan drama. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis sebuah drama. Yang pertama, kalian harus menentukan topiknya, yaitu berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Dari beberapa video tadi, itu pasti selalu ada yang namanya konflik atau permasalahan. Cari yang paling menarik ya. Yang kedua, langkahnya menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta menentukan karakternya. Jadi kalian harus paham tokohnya ada siapa aja, ada tokoh utama dan tokoh pendukung atau tidak. Pahami pula karakternya. Jadi nanti di situ akan diperdalam terkait dengan tokoh dan penokohan. Langkah yang ketiga, di sini ada membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan. Kalau kalian terinspirasi dari sebuah tayangan video atau kalian punya ide-ide, di situ bisa yang namanya adaptasi. Kalian tidak harus sama persis dengan naskah asli atau video asli ketika ingin membuat suatu naskah drama. Yang terakhir, di sini kalian akan mengembangkan perangkat tersebut ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Ingat ya, hal yang membedakan drama dengan yang lainnya adalah dialog. Jadi kalian di sini penulisannya menggunakan dialog-dialog antar tokoh. Bisa dipahami untuk materi langkah-langkah penulisan drama? Bisa. Ini adalah contoh naskah drama. Seperti yang tadi sudah dibahas, ada 3 bagian strukturnya. Yang pertama terdiri dari prolog, dimulai dari Budi, Rani, Yahya, dan Tono sampai dengan memilih untuk bermain PS sepanjang hari. Jadi ada yang namanya pembuka dulu. Nih ceritanya itu mengenai apa, latarnya, suasananya seperti apa. Baru bagian yang kedua itu disebut dengan dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir bagian penutupnya disebut dengan epilog. Mulai dari kemudian teman-teman lainnya pun memberitahu dan menasihati Tono untuk belajar. Nah ini adalah contoh naskah drama. Bisa dipahami untuk contohnya? Bisa. Oke, ini adalah pembagian kelompok sesuai dengan yang sudah disepakati ya oleh kalian. Kelompok yang pertama ini memilih Malin Kundang, ada Fafi, Bagas, Dilan, Lovin, Lukas, dan Samuel. Yang kelompok 2 ada Danau Toba, anggotanya Aira, Fahri, Sandra, Mutia, dan Ajis. Kelompok yang ketiga juga memilih Malin Kundang. Di sini ada Naila, Fitria, Julfika, Haidar, Replan, dan Indah. Terakhir ada kelompok Timun Mas, anggotanya Salsa, Lia, Yuni, Farel, dan Replan. Kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang tadi sudah kita bentuk. Penugasan untuk hari ini yang akan kalian lakukan adalah menulis naskah drama. Sebelumnya Ibu akan bagikan dulu LKPD untuk kalian.
LKPD-nya sudah dapat semua? Nah, dalam LKPD itu sudah ada tugas dan petunjuk atau cara mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di sini petunjuknya yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang satu kelompok. Tadi sudah kita lakukan. Untuk yang kedua, kalian akan menonton video drama nanti mengenai atau videonya itu Malin Kundang yang akan ditayangkan dan ditonton bersama-sama. Yang ketiga, kemudian kalian akan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai isi cerita drama Malin Kundang. Yang keempat, kalian akan menyusun naskah drama dari video yang sudah kalian tonton, berdiskusi dengan anggotanya masing-masing. Yang kelima, mengkreasikan naskah drama dalam bentuk flipbook ya. Jadi tidak dibuat hanya dalam bentuk Word ya, tapi nanti kalian ubah lagi ke dalam flipbook. Yang keenam di sini, yang pertama yang kalian lakukan setelah mengetik dalam Word, nanti kalian ubah ke dalam bentuk PDF. Lalu ada aplikasi yang namanya flipbook, nanti tinggal dimasukkan saja ke situ, akan langsung secara otomatis kalian seolah membuka kertas atau membuka buku. Jadi flipbook itu adalah seolah-olah buku itu bisa bergerak sendiri ketika kalian sudah menulis sesuatu. Yang ketujuh, di sini kalian akan mempresentasikan naskah drama yang sudah dibuat menggunakan flipbook tersebut. Kemudian kelompok lain akan menanggapi atau bertanya dan memberikan saran tentang tugas yang sudah kalian lakukan. Ada pertanyaan untuk petunjuk pengerjaannya? Bisa dimengerti? Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk mengerjakan tugasnya. Oke, iya Bu. Nih, di sini ada penilaian ya. Kelihatan nggak di sini? Ada 7 penilaian dalam prosesnya. Nanti ketika kalian presentasi, Ibu akan melihat pengembangan alurnya, kemudian kejelasan tokoh dan wataknya. Yang ketiga, pengembangan dialognya. Keempat, kesesuaian latar. Kelima, ada kesesuaian tema dan amanat. 6, ada penggunaan petunjuk teknis. Yang terakhir ada kaidah penulisan naskah drama. Nah, sesuai atau tidak dialognya, tanda baca dan lain sebagainya. Ibu akan menayangkan videonya sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang mau kamu tuju? Ya, yang pasti bukan kampungku. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku sudah tidak ada. Ya, aku mau lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan luas halamannya dikalikan 10. Tidak usah lah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur, liburan itu ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, Afrika, Antartika, itu Pokoknya liburan. aku mau keliling Nusantara. Dan yang pertama harus kita kunjungi, ya kampungmu. Oke, untuk penugasan menulis naskah drama dari video Malin Kundang yang sudah disaksikan tadi, kalian boleh memilih video itu sebagai tugas kalian dalam menyusun naskah drama, atau kalian akan mencari lagi video yang lainnya ya. Jadi tidak terfokus pada video yang tadi ditayangkan. Oke, gimana, bisa dipahami? Langsung saja kalau begitu kalian mengerjakan tugasnya sekarang juga. Silakan, selamat mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil karya kami mengkreasikan naskah drama Danau Toba menggunakan flipbook. Ini produk flipbook yang kelompok kami buat tentang naskah Danau Toba. Selanjutnya, Sandra akan menjelaskan singkat tentang Danau Toba. Danau Toba menceritakan tentang seorang petani yang membaca ikan dan mendapatkan ikan ajaib yang ternyata ikan itu bisa berubah menjadi gadis yang cantik. Ikan itu bisa dijadikan istri dengan syarat tidak boleh menciptakan asal-usul gadis itu. Setelah mempunyai anak, petani itu diboncengkan oleh anaknya dan memberitahu anak itu jika dia adalah anak dari seorang ikan. Setelah itu, air cair dari tanah yang deras karena petani telah mengikat dirinya. Lama-lama menjadi danau yang diberi nama Danau Toba. Di sini saya akan memperkenalkan peran-peran Danau Toba. Ada Aziz Saputra yang berperan sebagai Toba, Aira Nurman Suduro sebagai ikan, Sandra sebagai warga, saya Nurpadi Hanafi sebagai Samosir, dan Mutia Hari sebagai ibu. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, adakah adegan yang paling menarik di dalam cerita Danau Toba menurut kalian? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Julfikar dari kelompok 3. Adegan yang paling menarik menurut kami yaitu ketika air naik ke permukaan tanah, ketika sang ayah tak sengaja memberitahu asal-usul sang ibu yang menyebabkan air muncul dari permukaan tanah sehingga menjadi danau. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, menurut saya sudah memuaskan jawabannya. Terima kasih. Baik, cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya ingin memperkenalkan sebuah produk kami yaitu berupa naskah Maling Kundang. Maling Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Legenda Maling Kundang ini berkisah tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Di sini saya akan menyebutkan peran-perannya. Maling Kundang diperankan oleh Ahmad Fatih, Mali Rubaya diperankan oleh Lovelin, istri Maling diperankan oleh Kalista Najwa, penduduk desa 1 diperankan oleh Gilan, penduduk desa 2 Lukas, ajudan 1 saya sendiri Bagas Ilham, dan ajudan 2 Samuel Richard. Silakan dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan tentang cerita Maling Kundang ini? Saya, apa pesan moral dari cerita Maling Kundang? Saya akan menjawab pertanyaan dari para kelompok 4. Pesan moral dari cerita Maling Kundang. Pesan moralnya adalah kita jangan berdurhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Dikarenakan ibu yang telah mengandung kita dan juga melahirkan kita, dan juga telah merawat kita hingga dewasa. Oleh karena itu kita harus berbakti pada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Sekian dari kelompok kita, and see you the next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil
hasil produk naskah drama yang telah dibuat menggunakan flipbook dan hasilnya sangat luar biasa. Yuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada simpulan dulu yang akan kita berikan, baik itu dari kalian sebagai siswa dan nanti akan ada simpulan dari Ibu juga. Ibu akan minta satu perwakilan saja terkait simpulan yang bisa diberikan pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Aira untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Drama merupakan karya sastra yang diekspresikan melalui lisan dan tulisan. Dalam mengekspresikan drama lisan yaitu dengan menampilkan drama atau teater. Untuk menampilkan suatu drama atau teater memerlukan naskah yang menarik seperti yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengekspresikan naskah drama pada cerita rakyat. Oke, itu adalah simpulan dari Aira untuk mewakili kalian semua, dan Ibu akan menambahkan terkait dengan simpulan pembelajaran hari ini. Di sini yang pertama adalah drama merupakan karya seni yang dipentaskan. Kemudian struktur drama terdiri dari 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Yang ketiga, menulis naskah drama bisa dengan mendengar, menonton, dan membaca suatu cerita yang bisa dialami oleh kita ya tentang kehidupan. Kemudian naskah drama itu berbentuk dialog karena itu merupakan ciri khusus dari sebuah drama. Kemudian dalam mementaskan drama diperlukan persiapan yang matang, khususnya kita harus membuat naskah drama seperti kegiatan pembelajaran di hari ini. Yang terakhir, drama memiliki beberapa manfaat, salah satunya dapat menumbuhkan percaya diri dan kreativitas siswa. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran, yaitu refleksi pembelajaran. Ibu langsung saja meminta perwakilan dari kelas ini kepada Fakih dan Sandra untuk memberikan refleksi pembelajaran yang didapatkan hari ini. Refleksi yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa kita semua bisa mengetahui lebih pasti tentang drama-drama. Drama itu juga ada dibagi 2 kan, yang realistis sama animasi. Dan juga dilihat dari pengajaran Bu Betty juga itu sangat menyenangkan juga. Dan terus sampai sekarang kita bisa mengetahui cara menyusun drama dari mulai struktur, jenis-jenis, dan segalanya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mempelajari tentang teks naskah drama dan kita juga dapat membuat produk naskah drama menggunakan aplikasi Flipbook. Kegiatan pembelajaran terakhir kita, kalian akan melakukan evaluasi menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan melalui kuisis. Silakan gunakan kembali handphone kalian masing-masing. Linknya akan Ibu berikan di grup ya. Silakan dicek ya. 4, 3, 2, 1. Go! Silakan mengerjakan evaluasinya. Oke, untuk evaluasi kuisis yang sudah kalian lakukan, ini adalah hasil dari evaluasi kalian dan nilainya luar biasa, bagus-bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hal baru, yaitu menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalian coba cari buku-buku yang ada di rumah kalian ya. Boleh fiksi, boleh non-fiksi. Ketika pertemuan selanjutnya kalian bawa satu buku yang kalian miliki di rumah. Oke, itu saja untuk pembahasan di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bagas. Silakan Bagas pimpin untuk doa pulang. Doa setelah belajar. Amin.
memberi salam.